Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong diketahui saat ini sedang berada di Korea Selatan. Sin disebutkan tengah pulang kampung usai membawa Indonesia memperoleh 1 poin dalam 2 pertandingan tandang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. PSSI telah melakukan evaluasi terhadap kinerja Sintayong pasca laga kontra China. Selepasnya, sang pelatih memilih pulang ke kampung halamannya di Korea Selatan. Banyak yang mengira Sintayong liburan, tapi sang pelatih di Tenggarai sedang berguru pada sosok legendaris yang dikenal sebagai penakluk Jepang. Kira-kira siapa sosok itu? Sebelum kita mulai pembahasannya, Football Lovers pastikan dulu untuk menekan tombol like, subscribe, serta jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya tidak ketinggalan berita-berita seputar sepak bola setiap harinya dari channel Starting Eleven Moment. Jika membahas tentang Timnas Indonesia, bisa dibilang banyak fans saat ini merasa kecewa. Pasalnya, di bawah asuhan pelatih Sintayong, pasukan Garuda baru saja gagal menang 2 kali secara beruntun. Indonesia kini menempati posisi kelima klasemen sementara grup C setelah sebelumnya sempat mendapat skor imbang melawan Bahrain dan kalah melawan Tiongkok. Dalam laga sengitnya melawan Bahrain, Indonesia gagal meraih kemenangan di tengah insiden kontroversial yang memunculkan dugaan kecurangan dari pihak wasit. Kala itu, wasit asal Oman Ahmed Alkaf sengaja memberi waktu tambahan 9 menit dan seakan menunggu Bahrain untuk mencetak gol penyama kedudukan. Keputusan-keputusan yang diambil wasit itu tentu saja dirasa tidak menguntungkan bagi tim Garuda. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa ada bias dalam kepemimpinan pertandingan yang tentunya menambah frustasi bagi tim dan pendukung. Ditambah lagi saat menghadapi China di Stadion Qingdao, pelatih Sintayong bukannya bermain serius tapi malah melakukan eksperimen aneh. Sintayong dikritik atas strategi yang dinilai kurang efektif dan terlihat acak-acakan. Taktik yang diterapkan cenderung terlalu membuka lebar gap antara pemain. Dan bahkan beberapa pemain kunci tidak ditempatkan di posisi terbaik mereka. Hasil dari pertandingan itu tentu saja Indonesia dibungkam oleh sang tuan rumah 2-1. Akibat kekalahan ini juga akhirnya muncul seruan Sintayong out dari sebagian fans yang menginginkan perubahan di kursi pelatih. Kritikan mulai berdatangan dari berbagai penjuru. Sintayong dinilai kurang profesional lantaran bereksperimen di laga penting. Eksperimen tersebut pada akhirnya berakhir hilangnya poin yang harusnya bisa didapat Indonesia melawan China. Selain dari kalangan fans, kekecewaan rupanya juga dirasakan oleh PSSI. Pasca kekalahan Indonesia melawan China, PSSI menyebut akan melakukan evaluasi untuk Sintayong. Arya Sinulinga selaku anggota Komite Eksekutif PSSI menyatakan evaluasi terhadap Sintayong akan mencakup berbagai aspek, termasuk taktik dan strategi. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat mendukung pencapaian target. Selain itu, Arya juga setuju bahwa wasit Ahmed Alkaf saat itu bertindak merugikan bagi Timnas Indonesia. Akan tetapi, ia juga menyoroti para pemain Garuda yang kehilangan konsentrasi hingga kebobolan di menit 90+9. Menurutnya, pemain Indonesia harusnya mempertahankan keunggulan sekuat tenaga walau dengan drama sekalipun. Erick Thohir selaku ketum PSSI juga kembali mengingatkan bahwa Sintayong harus serius dalam mengincar target 4 besar yang sudah menjadi tujuan PSSI sejak awal. Erick mengingatkan bahwa setiap laga ke depan harus dimainkan dengan fokus penuh dan tidak boleh dianggap remeh. PSSI menuntut agar Sintayong dan tim dapat bekerja lebih keras memenuhi ekspektasi supaya target yang diharapkan dapat terwujud. Setelah kekalahan dari China, Sintayong memutuskan untuk pulang ke Korea Selatan untuk sementara waktu. Kepergian mendadak pelatih Sin meninggalkan Jay Ises dan kawan-kawannya di tengah persiapan Timnas Indonesia menghadapi Jepang tentunya menimbulkan banyak spekulasi. Banyak yang menyebut bahwa Sintayong pulang kampung untuk liburan dan sekedar refreshing pasca momen-momen berat bersama Timnas Indonesia.
PSSI pun telah mengonfirmasi kepergian Shin tersebut. PSSI bahkan tahu bahwa selain ke Korea Selatan, Sintayong rupanya juga mengunjungi daerah Como di Italia. Menurut PSSI lewat anggota Komite Eksekutif Exco Arya Sinulinga, kemungkinan pelatih 54 tahun itu butuh liburan dan mencari inspirasi sejenak. Ia juga menuturkan bahwa Como adalah daerah yang nyaman dan cocok untuk beristirahat dan mencari inspirasi. Namun, di sisi lain ada indikasi bahwa Sintayong mungkin mengunjungi pelatih legendaris Korea Selatan Ho Jung-mo untuk belajar darinya. Ho Jung-mo sendiri adalah mantan pelatih dan pemain sepak bola asal Korea Selatan yang terkenal karena prestasi dan kontribusinya untuk timnas Korea Selatan. Sebagai pelatih legendaris Korea Selatan, Jung-mo juga memiliki rekam jejak luar biasa dalam menghadapi Jepang. Di bawah arahannya, timnas Korea Selatan mencatat beberapa kemenangan penting melawan rival Asia mereka ini, termasuk kemenangan 2-0 dalam pertandingan persahabatan yang digelar pada 2010. Jika memang benar Sintayong sedang belajar kepada Jung-mo, semoga saja Sintayong membawa pulang hasil berupa kesiapan ekstra untuk para pemain timnas, terutama dari segi strategi dan taktik untuk melawan Jepang. Timnas Indonesia mungkin memiliki harapan lebih jika Sintayong benar-benar berlatih bersama Jung-mo. Akan tetapi, perlu diingat juga timnas Jepang dikenal sebagai salah satu kekuatan terbesar di sepak bola Asia. Dengan sejarah yang kuat dan konsistensi dalam performa di berbagai turnamen internasional. Mereka telah mendominasi kawasan Asia dengan 4 gelar Piala Asia dan beberapa penampilan di Piala Dunia. Selain itu, komposisi skuad Jepang untuk turnamen saat ini didominasi oleh pemain-pemain yang berkarir di liga-liga top Eropa, menunjukkan kualitas dan kedalaman tim. Sebagian besar pemain seperti Takehiro Tomiyasu Arsenal dan Kaoru Mitoma Brighton bermain di Inggris, sementara nama-nama seperti Takefusa Kubo Real Sociedad dan Takumi Minamino AS Monaco berlaga di Liga Spanyol dan Prancis. Selain itu, ada juga pemain di Liga Belgia, Jerman, dan Portugal, menunjukkan betapa pengalamannya skuad Jepang. Dengan pemain Jepang yang sebagian besar telah beradaptasi dengan gaya permainan Eropa, Indonesia membutuhkan strategi yang disiplin dan fokus yang lebih tinggi untuk bisa mengimbangi permainannya. Namun, bola selalu bisa berputar. Kejutan selalu mungkin terjadi. Dan ini memberi harapan bagi tim-tim lain termasuk Indonesia untuk mengeksplorasi peluang yang ada. Nah, Football Lovers, itulah dia pembahasan singkat mengenai alasan Sintayong pergi ke Korea Selatan. Bagaimana menurut Football Lovers? Akankah Sintayong dan timnas Indonesia mendapatkan hasil positif kontra Jepang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.